Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'ut rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina nabu laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Yaqulu siyam, ay Rabbi, inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasafi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Fayasfa'ani. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyam dan Al-Quran, kedua-duanya kelak akan diberi izin oleh Allah memberikan syafaat bagi seorang hamba. Berkatalah As-siyam, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi hamba-Mu ini daripada
memenuhi keinginannya untuk makan, untuk minum di siang hari. Maka berilah aku izin, kata puasa, untuk memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Berkatalah Al-Quran, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi hamba-Mu ini daripada tidur malam hari, atau kerana akulah hamba-Mu ini mengurangi tidur di malam harinya. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu kedua-duanya, yakni Asyam dan Al-Quran, Allah beri keizinan untuk memberi syafaat kepada hamba tersebut. Hadis daripada Abdullah bin Amr. Yang dinilai sebagai hadis yang hasan dan juga ada yang menulis sebagai hadis yang sahih. Dirawikan oleh ramai perawi walaupun dengan sedikit perbezaan antara perawi satu dengan perawi yang lain. Perawi tersebut yakni Imam Ahmad meriwayatkannya. Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhdu juga meriwayatkannya. Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Dailami dalam Firdausnya. Nasiruddin Albani menilai hadis ini sahih dalam Sahihul Jami'-nya. Menerusi hadis yang dibacakan tadi, mudah-mudahan puasa yang sedang kita lakukan, yang telah dan sedang, dan insya Allah akan kita lakukan untuk menghabiskan 1 bulan puasa yang Allah wajibkan pada hamba-Nya tahun ini. Dan juga Al-Quran yang dengannya Ramadan menjadi bulan yang sempurna karenanya. Yang kita kaji, kita baca, kita tadarus. Boleh jadi di malam hari bagi yang sempat. Atau yang menyempatkan dirinya pagi hari, petang hari. Tak kira lah. Karena memang puasa dan Quran, Asyam dan Quran, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran, sesuatu itu menjadi mulia. Jibril alaihissalam menjadi malaikat, ketua malaikat. Dipercayai sebagai malaikat yang paling dekat, paling mulia di sisi Allah. Ya, karena Jibril dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasul pilihan Allah. Dari 12 bulan, mulai Muharram hingga Dzulhijjah,
Maaf ada gangguan mungkin. Saya ulangi. Bulan Ramadan, bulan yang amat dimuliakan berbanding 11 bulan yang lain. Pun karena Al-Quran diturunkan dalam bulan tersebut. Dari sekian banyak hari, sekian banyak malam, 1 tahun, 356 hari, 356 malam tahun Hijriah. Allah pilih 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Ya, pasal malam itu dipilih oleh Allah. Malam di mana Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Sayyidul mursalin. Bukan sekadar manusia, tapi Rasul yang pertama diizin oleh Allah masih surga. Kemuliaannya begitu tinggi sekali. Bukan hanya mengatasi manusia, bahkan mengatasi seluruh utusan Allah. Pasal apa? Pasal Al-Quran. Allah turunkan kepada baginda. Bermakna ya mas sekalian, jika kita ingin meningkatkan kualiti diri kita di sisi Allah, meningkatkan nilai diri kita dalam pandangan Allah, tidak ada cara lain. Mau tidak mau, kita mesti akrab, mesra, seronok, dan merasakan kenikmatan serta kelezatan bergaul, bermuamalah, berteman, berkawan dengan kitab suci Al-Quran. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mungkin masih susah untuk membacanya, jangan putus asa. Teruskan belajar untuk dapat membacanya. Walaupun dengan hanya terpaksa bertatih-tatih. Karena mungkin lidah sudah tidak mudah dilenturkan lagi. Tidak mengapa. Jangan putus asa. Bagi yang sudah tahu membacanya, betul makhraj tajwidnya, tingkatkan supaya dapat memahami arti ayat yang dibacanya. Bila sudah tingkatkan lagi kefahamannya, tolong digali makna sebenar pada ayat tersebut melalui bantuan kitab-kitab tafsir yang diwariskan oleh ulama-ulama silam kepada kita. Jangan bermalas-malasan untuk terus meningkatkan kepahaman kita terhadap kitab suci ini. Ingat, Al-Quran diturunkan bukan semata-mata. Quran bukan semata-mata untuk dibaca,
menambahkan pahala. Bukan semata-mata. Ia hudan. Dia hudan. Dia bayinat. Dia mau'izoh. Dia zikra. Dan lain sebagainya. Yaitu tentunya kitab yang semulia ini rasanya tidak patutlah jika kita hanya memperlakukannya dengan membacanya semata-mata. Tanpa mengerti apa yang dimaukan. Bagi sesiapa yang sudah mulai meningkat kepahaman terhadap Al-Quran dan pelbagai seluk-beluknya, karena mungkin sudah lumayan banyak kitab-kitab tafsir yang sudah dikaji. Mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Karena rasanya ilmu tidak akan memberi manfaat besar, manfaat banyak bagi kita. Sebaik manapun ilmu, jika ianya tidak dipraktikkan melalui perbuatan dan amalan yang nyata. Jangan lupa, ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sifat Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana akhlak Nabi sehari-hari, tentulah sulit untuk menjelaskan pribadi yang mulia sehebat Rasulullah. Tapi Aisyah sangat bijak, sangat cerdas. Beliau menjelaskan, kalau kamu nak tahu semulia apa, sehebat mana akhlak Nabi sehari-hari, kana akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bahasa kami dahulu yakni Nabi Muhammad SAW itu Quran yang berjalan. Quran yang berjalan. Karena semua apa yang dalam Al-Quran berbeda alif hingga ya istilahnya. Nabi bukan sekadar menghafalnya, sudah menghafalnya, sentiasa membacanya, sudah menyampaikannya, tapi sudah dijadikan perilaku dalam hidupnya. Sehingga apa yang tindakan Nabi, bermulai pada dilantik jadi Nabi hingga wafat, duduk berdirinya, diam bergeraknya, semasa di rumah jadi ketua rumah tangga, ketika pergi pasar berniaga, ketika medan perang jadi pemimpin perang, ketika menjadi pemimpin umat, ketika berjiran, ketika semuanya lah. 100% menepati Al-Quran. Jadi jika kita ingin mengamalkan Al-Quran dengan cara yang betul, ya lihat sajalah akhlak Nabi. Itu saja. Nabi adalah Quran berjalan. Siapapun kita, Anda boleh memilih profesi, kerjaya, profesi apa, sila. Mau jadi peniaga ke, mau jadi cikgu ke, mau jadi pekebun ke, politician ke.
pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar perniagaan, pakar pembinaan, macam-macam pakar perubatan, sila. Tapi ingat, semua itu sebenarnya tidak atau belum dapat menaikkan nilai kita di sisi Allah. Walaupun mungkin mengangkat nilai kita dalam pandangan masyarakat, tapi belum tentu semua profesi yang kita tekuni dapat mengangkat nilai kita dalam pandangan Allah. Jika kita jauh dari Quran. Sayang sekali. Dalam mata manusia mulia, semua orang respect, tapi malaikat penduduk langit tidak heran pun. Karena kita jauh daripada Al-Quran. Al-Quranlah yang boleh meningkatkan nilai, kualiti seseorang dalam pandangan Allah. Carilah apa saja yang bersentuhan Al-Quran, pasti mulia. Jibril mulia karena Al-Quran. Ramadan mulia karena Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran. Nabi Muhammad belajar. Sebab itu, tidak heran jika kemudian Nabi ingatkan kita, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, sebaik-baik di antara kamu ialah man ta'allamal Qur'an. Siapa yang mau mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Ta'allama, ingat wazannya tafa'ala. Saya yakin yang tahu, yang sudah belajar ilmu sharaf, tahulah wazan tafa'ala itu apa maknanya. Walaupun terjem Melayu, belajar. Tapi sebenarnya ta'allama bukan sekadar belajar. Pelajari itu, tengok semua kaidah sharaf, tafa'ala itu apa. Kaidah tambahan tak depan itu apa maknanya. Itu ada dalam ilmu sharaf. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Alimah ialah apa daripada alimah. Belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan mau menyampaikannya. Setelah kita tahu, kemudian berusaha memberitahu. Kita tak tahu. Kemudian kita disuruh mencari tahu. Selepas tahu, apa yang kita tahu, kita beritahukan pada mereka yang belum tahu. Inilah orang yang paling baik di antara kamu. Siapapun. Saya kata, Anda boleh menjadi pakar ekonomi, tapi tolong jangan tinggalkan belajar Quran dan menyampaikan Al-Quran. Anda boleh jadi pemimpin hebat, tapi tolong jangan tinggalkan mempelajari Al-Quran bersungguh-sungguh dan menyampaikannya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, dengan puasa yang kita jalani, dengan Al-Quran yang sentiasa kita kaji, sesuai dengan kesempatan kita masing-masing, ada sempat pagi, sempat petang, siang, malam. Benar-benar kelak akan diizinkan oleh Allah memberi kita syafaat pada hari di mana manusia menghadapi pancaroba yang sangat dahsyat, hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, sengaja saya sampaikan ini untuk ingatan diri saya sendiri sempena bulan Quran sekarang. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita teruskan kajian kita. Surah Hud. Dan hari ini kita akan pelajari, kita kaji ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Coba lihat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang iftara, telah mereka-reka, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Iftara itu sebenarnya mengadakan sesuatu yang tidak ada. Bohonglah. Alallahi, ke atas Allah, kadiban, akan kebohongan. Subhanallah. Orang yang paling zalim ialah orang yang mengada-adakan kebohongan ke atas Allah. Allahu Akbar. Berbohong atas nama pemimpin negara pun dosa. Berbohong atas nama orang pun dosa. Berbohong atas nama orang tuanya bagi menipu orang pun berdosa. Ini kan pula mereka kebohongan. Allah, Allah yang jadi mangsanya. Wal'iyadzubillah. Allah yang dijadikan mangsanya. Ulaika, orang-orang itu, yu'raduna ala rabbihim, nanti akan dihadapkan, dikemukakan di hadapan Tuhan mereka. Bukan terlepas, bukan dilepaskan. Ada pertanggungjawaban atas kebohongan yang dahulu mereka reka-reka. Dan saat mereka di hadapan Allah untuk diminta pertanggungjawabannya, yaqulul ashhad wa yaqulul ashhad, saksi-saksi pun akan berkata. Ashhad itu jamak. Maknanya saksinya bukan satu. Ramai. Dan semuanya memberikan kesaksian apa adanya. Mereka boleh jadi nak bohong. Tapi saksi yang dilakukan Allah tidak mampu berbohong. Yang mempunyai diri bermati-matian menafikan kebohongannya. Tetapi saksi memberikan keterangan, tidak ya Allah, dia tu bohong. Haula illadina kadzabu ala ini. Dia orang ni pembohong belaka ni. Kami saksinya. Mereka ni orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Tahuilah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Ya, untuk mengambil keberkatan barokah ilmu daripada mufasir-mufasir yang telah banyak berjasa. Pertama, saya ingin sampaikan apa kata tafsir yang mungkin, ya tafsir sederhana tetapi mendalam maknanya. Yang belajar tafsir tahulah tafsir Jalalain.
Itu tafsir yang boleh katakan, ya, tafsir biasa. Versi yang pernah belajar pondok atau agama pasti dikenalkanlah sebelum belajar tafsir yang besar-besar. Dalam tafsir Jalalain, jemaah sekalian, man dalam ayat ini, man siapakah? Dalam tafsir Jalalain, ay la ahada. Makna tak ada siapa, tak seorang pun, itu maksudnya. Jadi man azlamu, mana tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada selepasnya itu. Bermakna inilah orang yang paling zalim. Jadi walaupun man di sini ada yang sebagai istifham, jadi jumlahnya jumlah insya'iyah, tapi maksud ayat ini, ya ini ia menjadi jumlah khabariyah. Siapakah? Itu kan bertanya. Namanya jumlah insya'iyah. Tapi maksudnya memberitahu. Maksudnya tak ada siapa, tak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka kebohongan atas Allah. La ahada azlam mimman iftara alaihi kadhiba. Apa itu bentuk kebohongan yang dimasukkan? Nanti penjelasannya. Nah, orang ini nanti akan dihadapkan pada Allah untuk dipertanggungjawabkan amalnya dan didatangkan saksi-saksi. Ashhad. Ashhad jamak daripada syahid. Ya, boleh jadi saksi-saksinya adalah para malaikat, khasnya yang merekodkan amal perbuatannya. Malaikat bukan hanya merekodkan ucapan, suara, audio dia, video dia. Saksi-saksi boleh jadi para rasul yang menyampaikan kebenaran. Allah tanya, wahai Rasul, nih ada umatmu kata seperti ini tentang aku. Umatmu ini kata begini tentang agama aku. Betulkah? Perkara ini yang kamu sampaikan kepada hambaku ini, sehingga dia kata ini ajaran kamu. Rasul kata, oh tidak ya Allah. Aku tidak mengatakan begitu. Contoh kecil dalam surah Al-Maidah yang telah kita pelajari. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ditanya oleh Allah, Isa, anta kulta. Adakah engkau berkata, engkau suruh linnas pada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Isa, engkau ke yang suruh manusia, umat kamu, menjadikan dirimu, menjadikan ibumu dua Tuhan selain Allah. Karena realiti dia, wahai Isa, kenyataannya ramai, berjuta, berbilion manusia, hambaku, umatmu, yang meyakini engkau ini Tuhan. Ibumu ini Tuhan. Selain mereka juga mengakui aku sebagai Tuhan. Jadi ada 3. Ini pasal engkau yang suruh. Siap mereka kata, ya ini ajaran Jesus Kristus. Yesus Kristus. Ini yang ajar kami begini. Nabi Isa akhirnya ditanya, betul ke? Yaqulul ashad. Apa kata Isa? Ya, dalam surah Al-Maidah ada itu. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada hak bagi aku untuk mengatakan sesuatu yang aku tak ada hak. Aku tak pernah kata begitu ya. In qultuhu, kalau aku betul aku pernah kata begitu. Pernah suruh walaupun dengan bahasa isyarat. Qad alimta. Pasti engkau telah mengetahuinya. Karena engkau ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang dalam diriku. Bukan hanya mendengar suaraku, bukan hanya melihat mereka, bahkan engkau mengetahui yang dalam hati aku.
Nabi Isa menafi, sama sekali tidak, aku tak tahu ya Allah. Masa aku hidup bersama mereka, aku mengakui, aku pastikan tak seorang pun daripada umatku yang mempercayai aku ini adalah Tuhan. Tak ada. Aku tak nampak, aku tak dengar masa aku hidup. Ada di kalangan Bani Israel yang meyakini aku ni sebagai Tuhan ke, anak Tuhan, ibuku ni Tuhan ke, Tuhan kembaran ke. Tak ada. Tapi falamma tawaffaitani, ketika engkau telah mewafatkan aku, makna setelah engkau tidak lagi kehendaki aku hidup di tengah mereka, kau selamatkan diriku daripada kejaran mereka untuk mereka bunuh. Aku tak lagi duduk di tengah mereka, aku tak tahu apa yang berlaku. Engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Artinya jika sepeninggalan aku, mereka sudah tidak ikut lagi ajaranku, mereka meyakini aku sebagai Tuhan, walau aku tak tahu menau, itu berlaku selepas aku sudah tidak. Ya, itu bukan tanggungjawab aku, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Anta raqib. Nabi Isa menafikan sekeras-kerasnya. Yaqulul ashad. Saksi-saksi mengatakan, mereka itu pembohong, ya Allah. Walau bagaimanapun, ya Allah, terpulang pada engkau lah. Jika engkau nak menyiksa mereka, tak ada siapa yang boleh menghalangi. Tak ada siapa yang boleh protes. Mereka ni hamba engkau juga. Kau ada kuasa, kau ada hak untuk siksa mereka kerana mereka berdosa. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampunkan mereka, ya Allah, ya engkau ni Maha Pengampun, Maha Bijaksana, Maha Perkasa. Kemuliaanmu, keperkasaanmu tidak akan berkurang jika engkau memberi pengampunan mereka walaupun mereka jahat. Karena kejahatan mereka yang sedahsyat itu sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaanmu, kekuasaan kamu, kekuasaan. Tafsir Jalalain menjelaskan begitu. Itu contoh. Semua jadi saksi. Jadi Nabi Muhammad pun jadi saksi. Dalam surah An-Nisa ayat 40 tengok. Ketika Nabi suruh salah sahabatnya membacakan Al-Quran karena Nabi sekali ingin mendengarlah. Selama ini Nabi menyampaikan Quran. Sekali Nabi ingin mendapatkan kenikmatan dengan Al-Quran ini dengan cara mendengarnya, bukan membacanya, bukan menyampaikannya. Sebab mungkin lain ya, nikmat merasakan nikmat dengan membaca Al-Quran atau dengan menyampaikan Al-Quran itu satu hal. Tapi juga ada kenikmatan jenis lain dengan cara mendengar Al-Quran. Jadi Nabi ingin merasakan kenikmatan lain daripada Al-Quran, tidak dengan membacanya, tapi dengan mendengar orang membaca. Sampai disuruh baca. Bacalah surah An-Nisa 1, 2, 3 sampai ayat 41 ya. Di situ ya sudah. Kan ayat itu ceritakan bagaimanalah keadaan mereka nanti bila setiap umat aku datang saksinya, wajibna bika alim syahidah, dan aku jadikan engkau Muhammad saksi buat mereka. Nangis Nabi masih. Aku oleh Allah akan dijadikan saksi buat umatku ketika mereka mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Kalaulah aku memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, mereka ini bohong, ya mereka nanti akan disiksa. Nabi ini tak sampai hati nak umatnya disiksa.
Tapi mana mungkin aku tidak memberikan kesaksian, keterangan yang betul di hadapan Allah. Bila aku cakap yang betul, mereka masuk neraka. Bila aku cakap bohong, mana mungkin di hadapan Allah cakap bohong. Nabi memberikan waktu sangat berat. Kata orang, ya kena cakap jujur walaupun Nabi, kalau dalam bahasa kita, hiba. Tak sampai hati hendak melihat ada umatnya masuk neraka. Karena keterangan, kesaksian Nabi yang jujur tentang hubungan mereka. Nangis Nabi memberikan. Wah, itu masih akan berlaku pada kiamat. Jadi saksi di sini boleh jadi malaikat. Malaikat memanglah yang merekodkan ketakan silam. Rekod. Bagaimana cara merekodkannya? Ya jangan tanya saya tidak tahu. Tapi setakat yang saya fahami, ya sekalian, amal kita ini atau peristiwa yang ada di dunia berkaitan kita ini direkodkan melalui 3 cara. Ada 3 mekanisme perbuatan atau peristiwa ini direkodkan. Satu, yakni direkodkan melalui memori kita. Iaitu apa yang kita lakukan pada masa yang lepas. Masih ingat. Kita masih ingat dalam memori kita. Nah, itu rekod. Ya, saya ingat dulu. Tahun lepas saya gini ingat. Nah, itu rekod lah tu. Tapi memori rekod amalan melalui memori tak boleh diharapkan sangatlah. Sebab kadang-kadang banyak memory loss lah. Banyak lupa dah. Hanya ingat je tapi maka bukan itulah. Nanti bukti pendakwaan terhadap kita bukan memori itulah. Sebab banyak yang hilang, banyak dah tak ingat dah. Ada yang direkod oleh DNA. Ya. DNA merekodkan kita, amalan kita. Ada. Bahkan ada mereka dia ni melalui koksik. Tulang tongking. Ya, tulang ekor. Yang paling bawah, tulang belakang paling bawah yang tu. Tulang ekor namanya ya tu ya. Koksik tu. Itu pun boleh merekodkan amalan. Ini telah diketahui tapi belum boleh dibaca. Karena ada kajian, ada satu pameran. Ini yang cerita yang ni seorang doktor pakar Indonesia tahun. Bila dia pameran di India. Ditukarlah tulang koksik. Orang yang telah meninggal lama. Ada orang jahat, ada orang baik, ada pelbagai agama. Yang peliknya, tulang koksik, tulang tongking. Ya. Orang yang jahat, yang masih hidupnya jahat, aduh salah zalim lah. Kalau pemimpin negara zalim lah, memang zalim lah, jahat. Warna tulang koksiknya itu gelap, bukan hitam, ya gelap lah, tidak cerah. Sementara orang yang terkenal, orang hebat, punya nama besar, dan banyak jasa dalam hidupnya. Orangnya baik, walaupun dianggap tidak sopan, bukan tidak sopan, bukan Islam maksud saya. Bukan Islam. Tulang koksinya berwarna cerah. Ya putih lah, belum bukan putih sangat. Dan semua disangka itu. Ini tulang siapa? Tulang siapa? Oh, itu jahat. Oh, ini siapa? Lalu banyak doktor-doktor pakar ini berkesimpulan untuk sementara, kenapa ya kalau orang berbuat jahat masa hidupnya, tulang koksiknya berwarna gelap atau tidak cerah. Tapi kalau orang yang baik semasa hidupnya, perjalanan hidupnya baik, orang yang hijau, walaupun bukan orang Islam, lebih orang Islam, tulang koksiknya putih. Jangan-jangan koksik ini boleh merekodkan amalan. Kesan perbuatan baik dan buruk seorang itu dirakamkan oleh tulang koksik. Dan jangan lupa,
Tulang koksi disebut oleh Nabi. Dari situ, dari tulang koksi kita diciptakan. Dan dari tulang koksi itu juga kita dibangkitkan, kata Nabi. Koksi itu kalau bahasa Nabi namanya azbud zanabi. Azbud zanab. Azbun itu tulang, zanab itu ekor. Itu tulang ekor. Nabi telah beritahu. Dan telah buat kajian. Sel dalam tulang koksi ini tidak akan hancur walaupun dibakar. Dibakar, dipanah jadi abu. Dikaji. Selnya masih hidup. Luar biasa. Jangan-jangan itu ada kaitannya dengan dalam surah Yasin. Itu orang kafir dengan angkuhnya jumpa Nabi sambil memegang kerat tulang yang reput. Dengan angkuhnya kata, Man yuhyil izam wahya romim. Nih Muhammad, ini ada tulang yang dah reput di tanganku. Romim itu reput. Man yuhyiha. Man yuhyil izam. Siapa yang akan menghidupkan ini tulang reput? Kau kata orang mati boleh hidup semula. Dan orang mati di waktu itu jadi tulang tengok ni, tulang reput ni. Siapa yang boleh? Man yuhyil izam. Siapa kita tak percaya? Allah suruh Nabi Yaqul, Muhammad, jawab. Allah tak suruh Nabi kata, Allah, tak. Sebab mereka tak percaya Allah yang menghidupkannya. Mereka kenal Allah. Jawabnya apa? Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu nak tahu siapa yang akan menghidupkan tulang reput yang ada di tanganmu itu, yakni zat yang menciptakannya kali pertama. Dia tak sebut nama Allah. Supaya mereka berfikir, iya ya, siapa yang menciptakan tulang ni dahulu? Tulang ni asalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Maknanya ada kuasa yang menciptakannya. Kalau yang berkuasa ini ada kuasa menciptakan benda daripada tiada, takkanlah dia tidak berkuasa menciptakan kehidupan semula. Nah, ada yang memahami kenapa dipegangnya tulang oleh orang kafir tadi, kenapa tak pegang hidung ke, kuku ke, rambut ke, kulit ke. Ada kaitan dengan itu tadi. Rupanya ada dalam tubuh kita ini tulang yang selnya tidak akan mati walaupun direbus, dibakar, itu sudah jutaan tahun. Dan sel itu ada dalam koksit. Azbud kanab. Nabi telah sebutkan 14 abad. Nah, itu boleh jadi saksi, direkod di sana. Tapi rekod itu belum cukup menjadi pendakwaan. Maka ada rekod amalan ketiga yang akan dijadikan bukti pendakwaan terhadap manusia di hadapan pengadilan Allah. Apa itu? Rekod malaikat. Rekod malaikat itu yang jadi pendakwan. Jadi malaikat membawa file pendakwaannya sekaligus jadi saksi. Nabi menjadi saksi, nak menilai, menjadi tanda aras. Betul ke tak betul? Yang orang, yang hamba ini cakap, yang hamba ini dulu buat, yang hamba ini diyakini, ini betul ke tak betul? Sama atau tidak dengan apa yang aku sampaikan? Nabi menjadi tanda arasnya. Jika sesuai dengan apa disampaikan oleh para Nabi, betul lah, selamat dia. Bila tidak, walaupun dia dahulu mendakwakannya bermati-matian, bohonglah dia. Dan banyak lagi saksinya. Termasuklah kulit. Tafsir jalan lain. Tafsir Katsir, ya lebih kurang begitu juga. Yubayyin ta'ala hal mustari alaihi wa atiqati fid dar akhirah. Ayat ini cerita tentang keadaan orang-orang yang mereka kebohongan ke atas Allah di negeri akhirat kelak. Di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan para malaikat. Di hadapan para rasul. Para nabi. Bahkan sairil bashari wal jan.
di hadapan seluruh manusia dan jin. Di hadapan seluruh manusia dan jin. Ibnu Katsir, jamaah sekalian, ya seperti kita tahu, Ibnu Katsir seorang mufasir yang banyak mendatangkan hadis-hadis Nabi dalam tafsirnya. Betul kan? Jamaah lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Katsir, yakni salah satu tafsir yang cara beliau mentafsirkan Al-Quran banyak mendatangkan riwayat-riwayat hadis. Itu kelebihan Ibnu Katsir. Lalu Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya bacakan berkaitan ayat ini. Bainama ana amsi, kata Abdullah bin Umar, ketika mana tatkala mana aku sedang berjalan, mabni Umar anhu akhidhu biyadi rajulun, tiba-tiba ada seorang lelaki lalu berkata, kaifa samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa. Aku nak tanya engkau lah, apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bisikan najwa. Najwa itu bisikan. Faqal, lalu Ibnu Umar kata, ya, sami itu Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada orang beriman, membawa sesuatu, ya satu catatan lah, satu catatan amalan dibawa di hadapan orang mukmin. Catatan dia lah, catatan amalan mukmin. Wa yasturuhu, dan Allah menutup sebagiannya. Tidak didedahkan, dibuka semua, tapi sebagai tutup. Lalu Allah tanya pada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Wahai hambaku yang mukmin, awak kenal tak dosa kesalahan dalam rekod ini? Ya, aku kenal ya Allah, aku kenal. Awak tahu siapa pelakunya? Ya, aku tahu ya Allah, hamba-Mu yang benar. Si mukmin mengenali dosanya, mengakui kesalahannya, mengakui dosa, ditanya, kamu kenal dosa ini? Kenal ya Allah. Kamu tahu siapa yang aku? Ya Allah, mengaku, kenal, mengaku. Tidak menafi, si mukmin itu. Tapi ingat ya, bukan seluruh rekod tadi ditanyakan, sebagian ditutup. Sebagian ditanyakan. Ya kulan, na'am ya Rabbi, ya benar ya Allah, hamba-Mu mengenalinya. Dan hamba-Mu juga mengenali siapa pelakunya. Lain tidak diri ini. Hatta idza qarrahu bidunubihi wa ra'a nafsahu bi annahu alam. Ditanya ini mengaku, ditanya mengaku, dan sehingga si mukmin tadi merasa begitu yakin bahwa dirinya akan binasa, akan ditimpa siksa yang dahsyat. Bahasa kasarnya, akan dihumban dalam neraka. Akan dihumban karena ditunjukkan kesalahanku, ini kenal aku, ya, dan mengaku banyak ini. Habislah diri ini di neraka. Yakin akan binasa. Tak ada harapan masuk surga lah, maksudnya begitu. Si mukmin ini. Tiba-tiba apa? Qala, kata Nabi, Allah berfirman kepada si hamba mukmin ini.
satartuha alaika fid dunya. Wahai hambaku yang mukmin, kamu tahu tak? Satartuha alaika fid dunya. Dahulu, semasa di dunia, aku telah menutupi kesalahanmu ini. Betul? Kamu melakukan kesalahan, dan tak ada orang lain mengetahui yang kamu buat dosa. Betul? Ya, ya Allah, betul-betul. Kamu tahu kenapa tidak ada orang lain yang mengetahui, sedangkan kamu melakukan dosa? Karena aku menutupinya. Aku tidak izinkan, aku tidak kehendaki ada orang lain mengetahui dosa-dosa yang kamu lakukan. Bukan pasal kamu niat hendak menutupi kesalahan kamu atau hendak apakah istilahnya. Aku yang menutupinya. Dan itu rahmatku. Kamu bertobat, kamu bertobat, kamu bertobat. Sehingga karena dosa-dosa yang kamu lakukan dahulu di dunia, aku tak izinkan orang lain mengetahuinya, karena aku tutup. Aku ni satar, kata Allah. Orang lain, masyarakat masih melihatmu, masih menilaimu sebagai orang yang baik, orang soleh, orang jujur. Orang tetap hormat kamu karena mereka tak nampak cacat celah kamu. Oleh sebab aku tutup. Tapi aku tahu hati kamu waktu itu tetap bisa. Walaupun tak ada orang nampak, kamu malu kepada aku. Siang hari mungkin kamu jumpa masyarakat dihormati. Tapi hati kecil menangis. Merasa terhina. Malam hari kamu menghina di hadapan aku. Ya Allah, hinanya diri ini di hadapan kamu. Engkau tahu hamba-Mu ini begitu keji, kotor, banyak dosa. Kenapa masyarakat memuliakan, menghormati aku? Mereka hormat aku karena tak tahu siapa diriku. Tak nampak kesalahanku. Tengok. Dalam masyarakat mulia. Baik. Tapi dirinya sendiri merasa hina di hadapan Allah. Anda pernah baca doa, Allahumma ij'alni kabiran fi a'yunin nas wa saghiran fi aini. Pernah baca doa begitu? Ya Allah, jadikanlah diri ini besar dalam pandangan manusia, tapi kecil dalam pandangan diri sendiri. Kita melihat diri kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Walaupun masyarakat kita, mereka mengaku kita orang hebat. Itu orang yang baik. Jangan sebaliknya. Menjadi orang yang dirinya hebat. Serba boleh. Serba bla 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 bla. Tapi masyarakat tak anggap pun. Alah, siapa itu? Dia ada pun tak menggenapkan, tak ada pun tak mengganjilkan. Ada tidak diperhitungkan, hanya menambah hitungan. Adanya dan tiadanya sama aja. Wujuduhu ka'adamihi. Masyarakat tidak menganggap penting akan kita. Kita yang merasa hebat. Itu orang banyak ada bilah itu. Masyarakat menghormati, tapi dia merasa hina di hadapan Allah. Allah kata, aku tahu itu. Dahulu kamu rasa begitu kan. Masyarakat telah tetap menganggap kamu baik, karena keburukanmu aku tutupi. Karena di dunia dahulu aku telah tutup dosa-dosamu ini. Walaupun sekarang kamu telah mengakuinya, ana aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku, sekarang aku beri kamu pengampunan bagi dosa-dosa yang kamu akui selama ini. Dahulu di dunia pun aku tutup, dan kamu merasa hina di hadapan malam hari, walaupun di siang hari kamu dimuliakan orang. Sekarang aku ampunkan semuanya, walaupun baru saja kamu mengakuinya. Subhanallah.
Jadi orang mukmin tadi mula-mula dibuat suspend luar biasa. Suspend sungguh takut. Habislah aku, neraka lah ini. Pasti neraka. Ini saksi ini yang sekalian. Ya, aku zalim, aku dosa. Dan mengaku. Sehingga dia sudah hampir bersedialah nak masuk neraka dah. Memang tak ada tempat lah, ini masih neraka. Tiba Allah kata, oh tidak hambaku. Sebagaimana dahulu dunia aku tutupi kesalahan kamu. Sekarang aku ampunkan semua kesalahan yang kamu baru akui. Walaupun baru kamu mengakui. Fayu'to kitabah hasanatihi. Lalu Allah berikan kepada hamba tadi catatan amalan kebaikannya. Sebab amalan buruknya sudah ditutup, sudah diampun. Sebelum diberi pengampunan, mereka disuruh untuk membuat pengakuan dan dia mengakui. Ini nikmat yang luar biasa ya Mas kita. Betapa tidak orang yang pada mulanya sudah begitu yakin akan masuk neraka, tiba-tiba diberitahu tak jadi masuk neraka, dimasukkan surga. Itu nikmatnya luar biasa. Seorang yang sudah yakin bahwa permohonannya untuk mendapat pengampunan diraja gagal, sudah terbayang tali gantung minggu depan, itu keyakinannya habis. 13 menit pula, jangan menangis. Walaupun kamu sudah yakin, kamu akan gagal, akan mati di tali gantung minggu depan. Jangan khawatir, beta telah buat pertimbangan yang matang. Beta memberi awak pengampunan. Coba bagaimana rasanya? Kalau diberitahu awal-awal akan pengampunan, tanpa terlebih dahulu, dirinya yakin akan digantung, ya mungkin gembira, tapi tidak segembira mana. Orang yang yakin gagal, tiba-tiba tak jadi gagal. Kejayaan itu namanya luar biasa. Inilah orang mukmin. Dia jujur, di dunia jujur. Dia buat salah, mengaku salah. Karena pengakuannya merasa hina di hadapan Allah, lalu Allah tutupi kesalahannya, sehingga masyarakat tetap memandangnya sebagai orang baik. Tapi setiap kali dipandang baik oleh masyarakat, dia menangis. Awak ni orang yang baik, orang yang pandai, menangis. Macam mana dia kata aku orang baik? Dia tak tahu kelemahan diri ini, dia tak tahu keburukan diri ini. Nah, itu apa namanya? Rahmat Allah berikan kelak di akhirat. Ini si mukmin. Wa amal kafir. Adapun orang kafir. Wal munafikun. Dan orang-orang munafik. Fayaqulul ashhad. Maka berkatalah saksi-saksi. Apa kata saksi? Apa kata malaikatnya? Apa kata catatannya? Apa kata Rasul? Apa kata tangannya? Apa kata kulitnya? Apa kata kakinya? Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ala la'natullahi ala zalimin. Semua saksi yang didatangkan kata, termasuk tulisan, termasuk ini. Ini pembohong belaka, ya Allah. Pembohong. Pendusta. Semua yang dekat itu salah belaka. Bahkan merasa bangga dengan kesalahan yang mereka lakukan dahulu. Ketahuilah, pada orang sebenarnya laknat Allah akan menimpa mereka. Ini hadis dibawakan oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan ayat ini, boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari. Ada di sana. Ada di sana. Artinya apa aja mas kalian? Pertama, bahwa hadis ini ya,
memberitahu kita, ayat ini memberitahu kita manusia yang paling zalim ialah manusia yang mereka-reka kebohongan atas Allah. Itu satu. Dan orang ini ketika berada di hadapan pengadilan Allah, diminta pertanggungjawaban atas segala perilakunya di dunia. Mereka tidak mampu mengelak, melepaskan dirinya. Karena semua saksi, keterangan saksi tidak berpihak kepada dirinya, tapi keterangan saksi semua berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yasin ada kan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, pada hari itu, ini khas untuk orang kafir ya. Kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami. Kaki mereka memberikan kesaksian. Tak ada apa yang mereka usahakan. Macam-macam tafsir. Ada yang memahami, ya apa adanya. Tuan-tuan, di akhirat nanti, mulut orang kafir ditutup. Kunci, naktim. Bagi mangga. Tangannya cakap. Tukallimuna aidim, tangan cakap. Bla, bla, bla. Tak tahu dengan bahasa apa. Bla, bla, bla. Kakinya memberikan kesaksian. Ada yang begitu. Wallahu alam, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi, ya, apa yang saya faham, apa yang saya pelajari, ayat itu sebenarnya maksudnya, kata kuncinya terletak pada kalimat, ayat Allah afwah, afwah, fu, fahun. Di dalam Al-Quran, mungkin ada yang ingat ya. Ya alhamdulillah kalau ingat ya. Ya walaupun tidak banyak lah. Kalau tidak banyak, ya sedikit banyak. Kalau ingat tuh baguslah. Dulu kena kita belajar balaghah di Al-Quran ingat. Ya saya merasa itu cuma sedikit saja. Dan ya saya baru dapat catatan balaghah yang kita pelajari dulu walaupun tidak turun. Ya boleh jadi bermanfaat walaupun saya tidak tahu. Mungkin bahasa cakap dengan bahasa tulis mungkin berbeza. Ya, bahasa cakap berbeda, jamak tulis kan nanti susunnya pasti berbeza. Dalam Al-Quran, kalimat bercakap itu dengan dua alat. Kadang-kadang Quran kata bercakap dengan lidah. Bi al-sinatihim. Al-sinah itu lidah. Lidah. Wataku yaquluna bi al-sinatihim. Mereka bercakap dengan lidah mereka. Ada pula kadang-kadang bercakap dengan bi afwahihim. Mulut. Quran guna dua ini. Bercakap dengan lidah, bercakap dengan mulut. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu, bercakap ini dengan lidah atau dengan mulut, saya tidak tahu. Tapi bahasa Al-Quran, kadang-kadang menggunakan lidah, bercakap dengan lidah, bercakap dengan mulut. Itu bukan suka-suka. Nah, itulah namanya ilmu bayan itu begitu ya. Nah, itu namanya ilmu bayan itu. Termasuk ilmu ma'ani, ilmu ma'ani bukan ilmu bayan. Quran sangat bijak, sangat cermat dalam pemilihan kosakata. Bila dan kenapa Quran menggunakan kalimah bercakap dengan lidah? Bila dan kenapa Quran menggunakan kalimat bercakap dengan mulut? Itu lain tu. Dari segi ma'ani,
Kalau kita perhatikan ayat-ayat itu. Bila Quran bercakap dengan lidah, itu mana apa yang diucapkan oleh orang itu ada benarnya. Dia bercakap dengan lidahnya, itu ada benarnya. Tapi bila Quran kata mereka cakap dengan mulut, semuanya auta. Bohong. Tak ada yang betul. Tak ada yang betul. Bercakap dengan mulut tu manis, semua yang keluar tu bohong belaka. Tak ada yang betul. Nah, bila kaidah balaghah ini kita guna pakai, kita terima dan kita guna pakai, katakanlah. Nah, kan ini kan fahaman orang dahulu, hasil kecerdasan berfikir orang dahulu. Ya, terpulang pada jamaah lah, nak mau menerima atau tidak, mungkin ada pemahaman lain. Tapi ulama bahasa Quran memahami begitu. Jadi makna ayat menakhtimu ala itu, pada hari ini kami tutup afwah, itu bagi kita tidaklah bermaksud betul-betul dikunci bubuh mangga mulutnya, bukan. Tapi lebih bermaksud pada hari kiamat nanti kemampuan berbohong seseorang bagi mempengaruhi mukhatab itu sudah tidak ada. Sudah berkunci. Mulut yang disimbolkan sebagai alat untuk berbohong, itu kemampuannya sudah berkunci. Sudah terkunci. Sehingga kemampuan untuk berbohong seseorang bagi mempengaruhi mukhatab, pendengar, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga semuanya benar belaka. Di dunia afwah belum dikunci. Yaitu ada orang cakap bohong dan memberi kesan. Kata dia memberi manfaat. Oh, pasal saya cakap bohong dan saya berjaya menipu uang lah. Selamat aku. Selamat aku. Tak tercemar nama aku. Tak pecah rahsia aku. Ya, kan dunia berbohong tu bagi pelakunya bermanfaat, memberi manfaat. Dan ramai yang jadi mangsanya. Di akhirat jangan harap. Pembohong profesional sekalipun di dunia, kemampuan tu Allah sudah kunci. Itu maksudnya. Itu yang saya pegang daripada dulu sekarang lah. Walaupun saya tak kata lah, saya kurang biasa ya mungkin karena saya didik begitu oleh guru saya dulu. Masa mengatakan itu salah saya. Ya itu fahaman dia memahami di gantung mangga yang besar, ya serahlah. Namanya kefahaman kan, ya boleh jadi salah, boleh jadi betul. Jadi bila kemampuan berbohong itu sudah tak mampu, tangan bercakap dengan bahasa apa? Janganlah dikatakan bercakap mesti menggunakan bahasa. Di dunia pun tangan ini sudah boleh bercakap, jangan sekalian. Tu cop jari. Mulut boleh cakap lain, tapi cop jari tangan tak. Ini awak boleh kata, ini bukan awak yang masuk rumah ini. Itu benar. Tapi memanglah ini kamu cakap itu, kami tak ada. Tapi ni, cop jari siapa ni? Kat gangang pintu ni. Tengok, oh iya lah. Tak mampu. Mana tangan pun dulu sudah bercakap. Dan kita sudah sedikit banyak memahami percakapan tangan. Sedikit sebanyak. Apakah hanya itu percakapan tangan? Tentu tidak. Allah yang mencipta tangan, lebih menguasai lah. Nah itu nanti. Bukan itu saya, kulit bercakap. Kulit pun bercakap. Jadi saksi maksudnya. Wa qala li juludihim, ketika mereka datang ke akhirat nanti, hatta idza dalam surah apa ya? Surah Fusilat ya. Kalau saya tidak salah, surah Fusilat lah. Nyamba boleh lihat dalam surah Fusilat ayat berapa, saya lupa. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka datang pada hari kiamat nanti, syahida alaihim juluduhum, kulit mereka syahida ala, memberi kesaksian atas. Tengok. Matanya, kulitnya, pendengarannya beri kesaksian atas. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Syahida ini, tengok pasangan dia. Kalau syahida lam,
Itu maknanya keterangan yang diberikan oleh saksi berpihak kepada terdakwa. Saya ulangi. Syahidah lam, keterangan saksi berpihak kepada terdakwa. Maknanya biasa saksi yang didatangkan oleh peguam bela. Itu syahidah Allah. Tapi kalau syahidah lam. Tapi kalau syahidah Allah, itu keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak berpihak kepada yang tertuduh. Biasanya saksi-saksi yang didatangkan oleh si pendakwa raya. Ada saksi-saksi yang didatangkan oleh si pendakwa raya meringankan tertuduh. Tak ada, semua memberatkan. Itu namanya syahidah Allah. Sementara saksi yang didatangkan oleh peguam bela, itu syahidah lam, meringankan. Di akhirat, semua saksi ini syahidah Allah, syahidah Allah, syahidah Allah. Artinya tak ada saksi pun, sama ada malaikat kah, para nabi kah, rekod amalan kah, tangan kah, kaki kah. Tidak ada keterangan semua itu yang berpihak, yang meringankan manusia yang tertuduh. Semuanya memberatkan. Syahidah Allah. Sehingga dia pelik. Ya Allah, kami nak saksi untuk membuktikan kami benar, kata orang. Tapi kami tak nak saksi yang lain. Malaikat mungkin tak jujur. Nabi mungkin dengki. Rekod malaikat mungkin silap. Kami tak nak saksi lain. Kami sendiri yang jadi saksi. Kuliah. Allah, ya, silakan. Tanpa silakan. Akhirnya, karena dia mau dirinya sendiri jadi, dia yakin, dia berharap sangat nanti tangannya lah, pendengarannya lah, kulitnya lah, akan memberi kesaksian, di mana kesaksiannya berpihak kepada yang meringankannya. Rupanya apa? Kulit pun kata lain. Kulit pun memberi kesaksian tidak seperti yang diharapkan oleh yang mempunyai kulit. Dia terkejut. Waqalu, lalu mereka berkata li juludihim, kepada kulit-kulit mereka ini, lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa kamu cakap macam tu? Kenapa kesaksian kamu tidak meringankan kami? Kenapa kesaksian malah memberatkan kami? Sepatutnya kamu membenarkan ucapan kami, kata yang punya kulit. Tengok, kesaksian diberikan oleh kulit pun berpihak kepada pendakwaan, bukan berpihak kepada diri pembelaan. Ya, kulit selamba jelah. Qalu, kulit menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang membuat aku, yang menjadikan aku, yang membuat aku boleh bercakap benar ini adalah zat yang telah menjadikan segala sesuatu bercakap benar. Dan dia adalah maha benar, al-haq. Wa huwa khalaqakum. Dia itu adalah yang telah mencipta kamu, cipta aku, cipta dia, cipta dia. Jadi bagaimana mungkin bercakap bohong? Tengok. Itulah sehingga Allah menutup ayat tadi. Laknat Allah atas. Apa itu laknat? Ba'idun minar rahmah. Jauh daripada rahmat Allah. Ya, jauh daripada rahmat Allah. Itu maknanya laknat. Jadi artinya orang ini sikit pun tidak akan mendapatkan rahmat, kasih sayang. Sedang kita tahu orang bahagia di dunia, bahagia di akhir, apa maksudnya itu? Kerana rahmat Allah. Kalau orang ini tidak dapat percikan walaupun sedikit rahmat Allah, walaupun hanya setakat dimaafkan dosanya sikit saja, itu pun tidak. Diterima amalnya, walaupun sedikit, itu pun tidak. Diberikan sedikit siksanya, itu pun tidak. Ya, kesengsaraan yang dahsyatlah.
satu nasib orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah. Kebohongan atas nama Allah. Sehingga al-kadibu 'alallahi akbaru anwa'iz zulmi. Kesimpulannya, al-kadibu 'alallahi akbaru anwa'iz zulmi. Berdusta atas Allah, berbohong atas Allah, itu adalah sebesar-besar jenis kezaliman. Sebesar-besar jenis kezaliman. Sedikit saya ingin jelaskan dalam masa yang singkat ini. Apakah contoh kebohongan ke atas Allah yang dianggap sebagai sebesar-besar kezaliman? Pastilah yang paling besar namanya syirik. Itu sudah pasti. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Pertama syirik. Syirik itu adalah pembohongan kepada Allah. Tuduh Allah ada sekutu. Itu kan bohong. Tuduh Allah ada anak. Tuduh Allah ada istri. Syiriklah, itu sebesar-besarlah. Patutlah Allah tak mau mengampunkan dosa syirik, melainkan pasti disiksa. Orang mati bawa dosa syirik pasti disiksa. Orang mati bawa dosa selain syirik terpulang pada Allah. Jika Allah kendaki, Allah boleh ampunkan. Jika Allah kendaki, Allah boleh siksa. Tapi dosa syirik pasti. Itu pertama, syirik. Itu sebagai kebohongan. Al-kadhib Allah. Al-kadhib Allah yang kedua apa dia? At-takdzib bil Qur'anil azim wa risalatir rasul.